Langsung saja kita simak informasi yang pertama. Sandiaga Salahuddin Uno angkat suara perihal fenomena permintaan jatah tunjangan hari raya oleh organisasi kemasyarakatan yang sempat hangat jadi buah bibir masyarakat. Hal ini dinilai momen lebaran yang sebentar lagi justru meresahkan. Sandiaga Uno melihat banyak perusahaan yang saat ini mengalami tantangan cash flow sehingga akan lebih baik THR diberikan kepada para karyawan yang memiliki hak. Sandi mengungkapkan pimpinan yang perusahaannya untung juga bisa membantu agar bisa membayar THR kepada yang betul-betul berkeringat, yaitu para karyawannya, dan para karyawannya inilah yang memiliki hak-hak. Ia mengatakan bahwa saat ini kondisi ekonomi penuh tantangan sehingga harus segera dibalikan kondisinya sehingga tidak mengganggu iklim investasi. Sandi menegaskan jika setiap ada pabrik harus menangani permintaan begitu banyak ragam, termasuk permintaan THR dari ormas, hal ini akan semakin membuat iklim investasi yang negatif. Mereka pun nantinya akan berpikir untuk membuka pabrik di tempat lain yang akhirnya akan berujung pada PHK dan ketidaktersediaannya lapangan kerja. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Pabrikan mobil asal Eropa seperti Volkswagen hingga Audi di Indonesia yang sempat diburu oleh orang-orang kaya saat ini mulai meredup masa jayanya. Tercatat penjualan dari pabrikan ke dealer atau wholesale pada bulan Februari lalu, Audi hanya tercatat terjual 2 unit. Kemudian Volkswagen hanya terjual 6 unit, disusul Seres yakni mobil asal China yang hanya menjual 9 unit. Ketiga brand tersebut hanya menjual 1 digit. Masuk ke mobil dengan penjualan belasan unit, Volvo Cars hanya menjual 10 unit, disusul Kia yang menjual 15 unit dan mobil Subaru terjual 17 unit. Sementara itu dari sisi penjualan retail atau dealer ke konsumen, mobil yang paling tidak laku kembali dari brand Audi yang hanya menjual 2 unit. Volkswagen hanya menjual 7 unit, disusul Volvo Cars yang hanya terjual 10 unit, lalu Seres terjual 11 unit, kemudian Subaru terjual 20 unit, serta Haval terjual 21 unit. Secara keseluruhan, Gaikindo mencatat penjualan mobil nasional bulan Februari 2025 memberi kabar baik. Tercatat penjualan mobil mencapai 72.295 unit atau melonjak 10.363 unit atau 16,73%. Dibandingkan Januari 2025 yang sebanyak 61.932 unit. Kita ke informasi lainnya, saham Tesla mengalami penurunan tajam setelah aksi demonstrasi besar-besaran yang berlangsung di sekitar 90 showroom di Amerika Serikat pada Sabtu lalu. Gerakan yang dikenal sebagai Tesla Takedown ini telah memasuki pekan kelima dengan tuntutan agar masyarakat menjual kendaraan dan saham Tesla sebagai bentuk protes terhadap Elon Musk. Elon Musk pemilik sekitar 411 juta saham Tesla atau 13% dari total saham perusahaan, meminta para karyawan untuk tetap mempertahankan kepemilikan saham mereka. Namun harga saham Tesla yang sempat mencapai puncaknya di level 479,86 dolar Amerika Serikat pada 17 Desember, kini telah turun 48% menjadi 248,71 dolar Amerika Serikat pada Jumat lalu. Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kendaraan Tesla yang dijual kembali oleh pemiliknya dalam 2 pekan pertama Maret 2025. Dari kendaraan Tesla model tahun 2017 atau lebih baru, sebanyak 1,4% telah masuk dalam daftar trade-in atau meningkat drastis dari 0,4% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Tesla hingga saat ini belum memberikan tanggapan terkait aksi protes dan dampaknya terhadap perusahaan. Elon Musk juga belum menanggapi secara langsung tuntutan para demonstran yang menyerukan boikot terhadap Tesla dan sahamnya. Kita ke informasi berikutnya. Sebuah kebakaran hebat yang terjadi di fasilitas penyimpanan minyak di Rusia Selatan makin memburuk setelah produk minyak tumpah dari salah satu tangki yang terbakar. Otoritas Rusia mengungkapkan bahwa kebakaran ini kemungkinan besar memperlambat upaya pemadaman yang telah berlangsung selama beberapa hari di lokasi tersebut.
Dilansir Newsweek, pejabat Rusia menyatakan bahwa kebakaran di depot minyak Kafkazskaya di wilayah Krasnodar dipicu oleh puing-puing yang jatuh akibat serangan drone Ukraina. Tim pemadam kebakaran setempat masih belum mampu mengendalikan api yang terus berkobar. Beberapa hari sebelumnya, drone Ukraina juga menyerang kilang minyak Tuapse yang juga terletak di Krasnodar. Menargetkan infrastruktur minyak Rusia telah menjadi strategi utama Kiev dalam upayanya untuk menghentikan aliran pendapatan dan sumber daya yang mendukung perang Moskow. Baik Rusia maupun Ukraina telah menyatakan kesepakatan prinsip mengenai gencatan senjata parsial yang dimediasi oleh Amerika Serikat untuk melindungi infrastruktur energi. Namun detail perjanjian ini masih belum jelas.